Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya sambil nunggu yang lain ya, Mbak Tia. Assalamualaikum Mbak Nining. Kita sambil nunggu yang lain aja ya. Sambil nunggu yang lain, di sini saya punya daftar terupdate tentang pengumpulan tugas-tugas kita. Ini tadi per tanggal 29 Mei jam 21.30, sekitar jam setengah 10 tadi. Mbak Tias sama Mbak Nining udah pada ngumpulin ya? Udah pada ngumpulin belum ya? Ya bisa dicek ya di sini. Udah ya. Sambil nunggu teman-teman yang lainnya, kita tunggu sampai 10 menit, 5 menit lah ya, 5 menit sampai 10 menit. Ada yang mau ditanyain nggak? Hari ini agendanya kita bakal review. Mulai dari bab 1, 2, 3, dan 4. Karena ini sudah pertemuan minggu ke-6 ya. Kemudian minggu depan, minggu ke-7. Kemudian minggu selanjutnya itu UTS. Begitu. Tes formatif yang mana ya Mbak Nining? Yang bab 1 kah? Di sini nggak ada namanya Mbak Nining. Kalau nggak ada, ya bisa dikirim ulang lagi aja Mbak Nining. Soalnya takutnya apa ya, ini udah semuanya saya rekap sebenarnya. Udah saya cek ulang juga dari email yang pertama masuk sampai terakhir itu ya hasil rekapnya ini kayak gitu. Kalau Mbak Nining yang latihan soal bab satunya ada tapi yang atas nama siapa ya? Aduh maafkan. Kadang saya ini nulis nama emailnya, oh iya tadi saya lihat itu cuma untuk latihan soal. Kalau yang tes formatifnya saya nggak baca. Apakah digabung, Mbak Nining? Kalau digabung sama yang latihan soal, mungkin nanti saya cek lagi. Mungkin saya yang miss. Nanti saya cek lagi aja. Berarti digabung ya sama yang... Jadi satu dokumen itu isinya latihan soal dan tes formatif ya Mbak Nining. Oke, nanti saya cek lagi ya. Oke, nanti saya cek lagi Mbak Nining.
Kira-kira tahu nggak teman-teman yang lain pada kemana ya? Oh, yang diskusi bentar. Kalau teman-teman itu bisa nge-scroll sendiri nggak sih? Ini apa sih dokumen yang saya upload ini? Saya penasaran. Atau harus saya yang meng-scroll ya? Ini kalau yang tadi untuk pengumpulan tugas yang kebijakan, nih daftarnya ada 15 orang. Apakah namanya sudah terlampir? Mbak Tia. Oh iya, alhamdulillah kalau gitu. Malam Mbak Wiwin. Waalaikumsalam Mbak Isda. Bagaimana teman-teman hari ini, lancar pekerjaannya kah? Semoga lancar ya. Ya. Buat Mbak Isda sama Mbak Wiwin, ini udah saya upload daftar tugas yang sudah dikumpulkan. Mungkin bisa dicek. Ini yang untuk daftar pengumpulan tugas ketiga tentang kebijakan ekonomi. Bagi yang belum atau namanya belum tertera, silahkan kirimkan emailnya ke ekonomikpca@gmail.com. Kemudian ini untuk yang bab 2-nya. Yang bab 1. Oh iya Mbak Isda. Mohon maaf ini namanya macam-macam ya. Soalnya ada yang pakai nama aslinya, ada yang cuma pakai nama emailnya aja tanpa menyebutkan nama lengkapnya. Jadi mohon untuk tugas selanjutnya, tolong di subjeknya, kalau mau ngirim email kan ada subjek tuh. Subjeknya tolong diisinya ini tugas tentang apa dan nama lengkapnya. Jadi saya bisa langsung tahu ini nama lengkapnya siapa gitu. Ini yang untuk latihan soal dan yang bab 1 ya. Tadi yang Mbak Wiwin. Mungkin di bawah Mbak Wiwin. Ya, udah ada. Tapi yang untuk tes formatif sepertinya Mbak Wiwin belum ya, Mbak? Iya, kurang 1 ya. Memang belumkah atau kalau belum ya silahkan kirimkan Mbak. Ya coba kirim ulang lagi. Soalnya banyak juga dari kemarin dari awal tuh banyak yang udah ngirimin tapi ternyata emailnya kosong kayak gitu. Atau yang melampirkan dokumen tapi kadang dokumennya nggak bisa dibuka kayak gitu. Mohon teman-teman diteliti lagi, dicek kembali.
Jadi biar bisa saya nilai. Oke, kita ada pertanyaan lagi ya tentang pengumpulan tugas ini. Kalau nggak ada, kita mulai aja ya. Kita mulai aja review kita. Semoga bisa beres ya bab 1 sampai bab 4. Karena rencananya minggu depan saya mau mencoba memberikan soal-soal tes persiapan untuk UTS kayak gitu. Semoga aja sekarang beres ya reviewnya teman-teman. Oke, kita mulai dari bab 1. Ini ya, masih ingat dong ya bab 1 tentang apa? Tentang masalah ekonomi. Kita langsung aja ya, cobain ngerjain bareng. Ini yang teman-teman kerjakan sebelumnya ya. Di bab 1 ini tes formatif. Kita coba nomor 1. Bagi teman-teman yang saya sebutkan namanya, tolong dijawab ya. Nomor 1. Berikut adalah penyebab-penyebab tidak terbatasnya kebutuhan manusia, kecuali A. Pertambahan jumlah penduduk, B. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, C. Bertambahnya kemiskinan dan pengangguran, D. Peningkatan taraf hidup, atau E. Kemajuan tingkat kebudayaan. Coba Mbak Tia, apa jawabannya nomor 1? Kenapa C? Kenapa jawabannya C? Mungkin teman yang lain juga mau menjawab. Atau punya jawaban lain boleh. Kalau misalnya ya jadi ya jawabannya C ya. Bertambahnya kemiskinan dan pengangguran. Kita coba cari alasannya kenapa. Kan berikut adalah penyebab-penyebab tidak terbatasnya kebutuhan manusia. Kalau misalnya kita lihat option A, pertambahan jumlah penduduk. Ketika jumlah penduduk itu bertambah banyak, Waalaikumsalam Mbak Sri. Lanjut langsung ikut aja ya. Ketika jumlah penduduk itu bertambah banyak, otomatis kebutuhan pun akan semakin banyak. Berarti otomatis kebutuhan itu akan meningkat sehingga mungkin saja tidak terbatas jumlahnya. Kemudian kalau kita lihat option yang B, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju, semakin maju, semakin maju, menyebabkan hal-hal baru terjadi, kebutuhan-kebutuhan baru lebih terupgrade, sehingga tidak cukup kita hanya kebutuhan yang saat ini saja kayak gitu dengan bertambahnya atau majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian kalau kita lihat option yang D, peningkatan taraf hidup. Otomatis ketika taraf hidup kita meningkat dari level bawah ke level atas, itu otomatis kebutuhan kita bakal pengen lebih butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh itu. Kemudian kalau yang E, kemajuan tingkat kebudayaan. Ini sejalan seperti yang tadi di option B. Jadi yang kecualinya bertambahnya kemiskinan dan pengangguran. Sekiranya ya logikanya kalau misalnya kemiskinan itu bertambah, justru kan kebutuhan itu malah menurun ya.
kebutuhan itu malah lebih terbatasi kayak gitu. Jadi jawabannya C ya teman-teman. Semoga masih ingat ya jawaban yang dulu dikerjakan, dijawab bener atau enggaknya. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri ya ntar. Terus nomor 2, pembagian kebutuhan. Waalaikumsalam teman-teman yang baru datang. Langsung gabung aja ya. Kita review ini dari bab 1 sampai bab 4. Semoga bisa selesai ya. Kemudian nomor 2, pembagian kebutuhan menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier merupakan pembagian berdasarkan, coba banding, apa jawabannya? Kenapa? Kenapa berdasarkan intensitasnya? Kita coba lihat ya di atas. Kita lihat teorinya. Sekunder, primer, dan tersier. Benarkah jawabannya B? Teman-teman udah dapat bukunya ya? Udah dapat buku print out-nya kan ya? Sekarang udah ada ya di depan buku, di depan mata bukunya. Ya, di sini. Kebutuhan tersier, kebutuhan sekunder, kebutuhan primer. Ya, ini menurut intensitas kegunaannya atau menurut tingkatannya. Jadi tadi jawabannya benar atau enggak? Benar ya. Elah, kamu cepetan. Sorry. Oke, sekarang kita lanjut ya nomor. Tadi mana ya? Kayaknya kejauhan, bentar teman-teman, maaf. Nomor 3, kebutuhan yang pemenuhannya tidak melalui benda. A, kebutuhan primer atau sekunder, sekarang jasmani dan rohani. Coba Mbak Wiwin, apa jawabannya? Kebutuhan rohani. Ya, ini sudah jelas ya. Terus nomor 4, rohani. Ya, itu tidak melalui benda ya, karena rohani itu ada dalam batin kita. Kebutuhan psikologis, batin, dan sebagainya ya. Sedangkan kebutuhan primer kan jelas. Sekunder juga jelas. Kebutuhan sekarang, saya butuh makan saat ini. Sudah jelas. Jasmani berhubungan dengan fisik, tentu saja melalui benda. Kemudian nomor 4. Waalaikumsalam teman-teman yang baru datang. Terus nomor 4. Untuk sebagian besar masyarakat Indonesia, barang-barang yang tergolong kebutuhan tersier adalah A. PlayStation dan VCD player, atau radio dan televisi, atau C. mobil dan villa, atau D. sepeda dan sepeda motor, atau E. telepon dan telepon genggam. Coba Mbak Isda, apa jawabannya? C. Kenapa C? Kenapa nggak A? Untuk sebagian besar masyarakat Indonesia, barang-barang yang tergolong kebutuhan tersier adalah, kebutuhan tersier itu apa sih? Primer, sekunder.
Tersier itu adalah barang-barang yang tergolong bisa dibilang lux ya, kebutuhan barang mewah. Iya. Tapi bagi saya PlayStation itu mewah. Tapi mungkin lebih mewah lagi sudah pasti mobil dan villa. Itu sangatlah tersier sekali ya, sangatlah mewah sekali. Jadi jawabannya benar. Mobil dan villa. Kemudian nomor 5. Menurut subjek yang membutuhkan, kebutuhan terdiri atas A, B, C, D, atau E. Mbak Sri, silahkan jawabannya. Menurut subjek yang membutuhkan, kebutuhan terbagi atas A. Kenapa A? Primer, sekunder, tersier. Bukannya tadi primer, sekunder, tersier itu menurut intensitasnya ya? Kita tadi udah bahas. Ada yang jawab E. Kebutuhan kelompok dan kebutuhan individual. Ya, jadi jawabannya yang E ya. Ya Mbak Isda jawabannya. Karena kalau tadi yang jawab A, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, ini tadi udah kita bahas ya yang nomor berapa tadi? Pokoknya nomor awal itu berdasarkan intensitasnya. Kemudian kalau yang B, kebutuhan sekarang, mendesak, dan yang akan datang itu berdasarkan waktu ya. Kemudian kalau sosial dan psikologis dan jasmani dan rohani, ini kebutuhan berdasarkan apa teman-teman? Jadi jawabannya E ya. Karena subjek yang membutuhkan, kelompok, apakah itu kelompok, apakah itu masyarakat, banyak orang, atau yang membutuhkan itu adalah individu itu sendiri. Seperti itu. Jadi menurut subjeknya itu orangnya. Apakah banyak ataukah sendiri? Dalam hal ini individual. Terus nomor 6. Kelangkaan sumber alam, tenaga kerja, serta modal dan teknologi menyebabkan terjadinya kelangkaan. Terakhir siapa tadi? Coba Mbak Ciput Asifa atau Mbak Sri ya? Di sini absen saya Mbak Sri duluan. Mbak Sri deh. Nomor 6. Kelangkaan sumber alam, tenaga kerja, serta modal dan teknologi menyebabkan terjadinya kelangkaan B. Kenapa B? Udah jelas sih ya jawabannya B, karena semuanya selain B itu. Oh, ada yang jawab E ternyata Mbak Sri. Kalau berdasarkan soal udah kelihatan ya, sudah kelihatan banget gitu. Kelangkaan sumber alam, tenaga kerja, serta modal dan teknologi. Ini keempatnya ini adalah sumber ekonomi, jenis-jenis sumber ekonomi. Jadi tentu saja kelangkaan sumber ekonomi itu adalah jawabannya. Kalau kelangkaan sumber daya manusia, ya itu jelas kalau misalnya dia disebutkan hanya tenaga kerja, mungkin bisa disebut kelangkaan sumber daya manusia. Tapi kalau ketika empat hal ini, sumber alam, tenaga kerja, modal, dan teknologi disebutkan, maka ini adalah berkaitan dengan sumber ekonomi, begitu teman-teman. Jadi tahu ya kemarin jawabannya, yang benar dan salahnya. Nah, nomor 7. Benda kebutuhan yang jumlahnya terbatas, serta untuk mendapatkannya diperlukan pengorbanan disebut
Tadi siapa ya? Sekarang coba Mbak Ella. Mbak Ella uji. Oh iya Mbak Wiwin. Ya silakan nomor 7. Mbak Ella. Benda kebutuhan yang jumlahnya terbatas serta untuk mendapatkannya diperlukan pengorbanan disebut benda ekonomi. Kenapa benda ekonomi? Ya, semua jawabannya B ya. Ya, karena kalau dilihat, kalau misalnya option yang A, benda bebas, udara, air, dan sebagainya, itu bebas ya. Jadi kita nggak perlu memberikan sebuah pengorbanan tertentu untuk mendapatkannya. Barang konsumsi, sudah jelas ya itu barang konsumsi ya yang seperti biasa aja, kita nggak perlu ngapa-ngapain juga. Barang produksi itu barang yang dihasilkan oleh produsen. Barang substitusi adalah barang yang pengganti dari kebutuhan kita yang biasanya. Jadi jawabannya B, benda ekonomi. Yang harus kita tukar dengan sebuah pengorbanan, baik itu modal ataupun tenaga. Kemudian nomor 8. Contoh-contoh benda bebas adalah, ya saya sudah sebutkan tadi ya. Langsung aja kita jawab ya. Jawabannya apa teman-teman nomor 8? C. Ya, udara, sinar matahari, dan air pada saat banjir. Opsinya lucu ya. Dan air pada saat banjir. Iya, karena kalau nggak pada saat banjir, kita bayar ya air tuh. Bayar PDAM lah, bayar listriknya lah kalau yang pakai ledeng. Nah, kemudian nomor 9. Berdasarkan proses pembuatannya, barang terbagi atas... Apa jawabannya teman-teman? Ini barang berdasarkan proses pembuatannya. Jawabannya E. Ya, hampir semua jawab E ya. Ya, sesuai dengan apa yang kita pelajari waktu minggu pertama. Ya, barang berdasarkan proses pembuatannya itu ada mulai barang mentah. Itu barang dari yang kita ambil dari benar-benar sumber alamnya. Kemudian dari situ masuk ke pabrik. Jadi barang setengah jadi, contohnya kain ya. Kemudian akhirnya pindah lagi ke konveksi. Jadinya barang jadi berupa pakaian. Itu dari proses pembuatannya. Nah, kalau nomor 10, hal yang menjadi masalah inti ekonomi itu apa sih? Ayo jawabannya. B, iya ini udah jelas sekali ya yang waktu itu digaris bawahi itu adalah kebutuhan kita itu tidak terbatas. Pengennya udah dikasih ini, pengen itu, pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Sementara alat pemuas kebutuhan manusia itu terbatas. Itulah masalah inti ekonomi saat ini. Ya, kira-kira kemarin ada yang benar semua nggak ini? Untuk pilihan gandanya saja. Kalau yang benar semua, alhamdulillah. Sudah kelihatan ya nilainya ya. Nah, ini yang agak panjang ini. Bagian B. Sebut dan jelaskan pembagian kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya.
Ya, siapa yang mau menjawab? Nomor 1, sebut dan jelaskan pembagian. Sebutkan aja deh. Jelaskannya pendek aja. Sebut dan jelaskan pembagian kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Berdasarkan waktu, sebentar ya teman-teman, sambil menunggu jawaban-jawabannya ya. Oke, rata-rata jawabannya pada ngerti ya, udah paham berarti. Pembagian kebutuhan berdasarkan waktunya itu adalah waktu sekarang, mendesak, dan yang akan datang. Kalau sekarang, udah jelas ya kebutuhan apa yang kita perlukan sekarang saat ini. Biasanya sih yang rutin seperti itu ya, makan, minum, dan sebagainya. Kalau kebutuhan mendesak, apabila biasanya tiba-tiba terjadi, ya kalau lagi sakit, berarti ya kalau lagi sakit kita butuh obat, itu salah satu kebutuhan mendesak. Kemudian kalau misalnya kayak kemarin di bencana alam tuh di Nepal, yang gempa bumi itu semuanya runtuh, hancur. Mereka butuh kebutuhan mendesaknya tuh diperlukan ya, semacam obat-obatan, makanan, kemudian apapun. Ya, saat lapar bisa menjadi kebutuhan mendesak ya. Kemudian yang akan datang seperti tabungan atau yang contohnya seperti itu. Ya. Nah, nomor 2, jelaskan pengertian kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Ayo teman-teman. Pasti cepat ini jawabnya. Gampang soalnya. Ya, jasmani itu kebutuhan yang sifatnya berwujud, sedangkan rohani itu kebutuhannya tidak berwujud. Kebutuhannya berhubungan dengan fisik, contohnya apa? Contoh dari kebutuhan fisik itu apa? Iya, selamat malam Mbak Nanda. Minuman, makanan. Kalau kebutuhan rohani, kayak gimana kebutuhan rohani itu yang tidak berwujud itu? Kalau kebutuhan rohani, cinta, kasih sayang. Kalau ketenaran, itu kebutuhan rohani atau bukan? Popularitas menurut teman-teman. Itu kebutuhan apa? Ya, rohani ya. Karena tidak berwujud dan hanya bisa dirasakan. Oke, udah pada ngerti berarti tentang kebutuhan jasmani dan rohani. Kemudian, nomor 3, sebutkan ciri-ciri tenaga kerja yang dimiliki negara berkembang. Teman-teman, ciri-ciri tenaga kerja di negara yang berkembang.
Negara berkembang tuh contohnya apa coba? Kalau Indonesia tuh negara apa? Ya, Indonesia itu negara berkembang ya, contohnya. Negara sedang berkembang, gitu aja. Jadi kalau kita bahas lagi sebelumnya, negara itu ada negara berkembang. Itu contohnya Indonesia. Kemudian ada juga yang namanya negara maju. Contohnya apa negara maju? Amerika. Kemudian kalau ada lagi satu lagi itu negara tertinggal. Contohnya negara tertinggal apa teman-teman? Oke. Jadi pada ngerti ya, kayak tingkat pendidikan masih tergolong rendah. Kurang majunya teknologi membuat para pekerja menggunakan teknologi sederhana. Ya, tingkat pendidikannya ya, berdasarkan tingkat pendidikan, teknologinya, kurangnya. Mungkin saya bilang bukan pengalaman ya. Mungkin tingkat keahliannya yang belum terlalu tinggi itu ya salah satu beberapa ciri-ciri tenaga kerja yang dimiliki negara berkembang. Kemudian nomor 4, lanjut, sebut dan jelaskan pembagian barang berdasarkan kegunaannya. Ayo, cepat ini. Pembagian barang berdasarkan kegunaannya, teman-teman. Ya, barang konsumsi, barang produksi. Yang lain, yang lain. Oke, berarti wah, cepet ya. Waalaikumsalam, Mbak Tini. Mbak Tini langsung gabung aja ya. Kita ini lagi review bab 1 mulainya. Mbak Nanda, kenapa pilihnya barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi? Kalau itu berdasarkan tadi udah dibahas ya, kebutuh. Kalau barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi itu menurut prosesnya. Oh iya Mbak Lia, silahkan. Kalau ini berdasarkan kegunaannya. Jadi yang tadi teman-teman sebelumnya jawab ya, menurut kegunaannya itu adalah barang konsumsi dan barang produksi. Kalau barang konsumsi itu digunakan oleh kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk barang produksi ini kegunaannya untuk dijadikan alat-alat atau bahan-bahan untuk memproduksi suatu barang. Makanya disebut barang produksi seperti itu. Kemudian lanjut nomor 5. Jelaskan pengertian barang mentah dan barang jadi. Berikut contohnya masing-masing. Ayo. Pengertian barang mentah dan barang jadi. Dan berilah contoh masing-masing. Satu aja. 2 juga nggak apa-apa. Barang mentah dan barang jadi. Barang mentah masih belum diproses. Kalau barang jadi, barang yang sudah diproses ya. Kalau contohnya untuk barang mentah apa? Beras, ya. Kemudian kalau untuk barang jadi, ya kayu itu barang mentah ya.
Nah, kalau barang jadi contohnya roti. Kalau barang mentahnya roti, bahan mentahnya roti, itu tepung, ya. Oke, lanjut ya berarti. Udah pada ngerti. Nomor 6, apakah kegiatan ekonomi yang dipraktik di Indonesia saat ini sudah sesuai dengan sistem ekonomi Pancasila? Gimana teman-teman? Udah sesuai belum sih kegiatan ekonomi di Indonesia saat ini berdasarkan Pancasila? Belum sepenuhnya. Kenapa belum sepenuhnya kira-kira ya teman-teman? Ayo, kira-kira kenapa belum? Atau belum sepenuhnya? Atau bagi yang bilang sudah sesuai? Sebenarnya kita bahas juga sistem ekonomi Indonesia ini kan pada dasarnya sistem yang dilandasi oleh demokrasi ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini disebutkan, kita mengingat lagi ya. Ya, perekonomian ini disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kemudian disebutkan juga cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk kepentingan masyarakat. Bumi dan air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya, mungkin belum sepenuhnya untuk saat ini sesuai dengan demokrasi ekonomi Pancasila ya. Karena ya beberapa oknum yang membuat, bahkan oknum di dalam pemerintahan kita sendiri yang membuat kegiatan ekonomi di negara kita ini belum sesuai dengan sistem ekonomi Pancasila yang pada dasarnya sudah disusun rapih oleh para pendiri-pendiri kita, para pendiri-pendiri negara kita dulu ya. Capek-capek buat undang-undang dasar, tapi tetap saja ya, human error itu selalu ada. Kayak gitu. Karena menurut saya juga ini belum terlalu sesuai dengan sistem ekonomi Pancasila. Kayak gitu teman-teman. Tapi mungkin teman-teman punya pendapat yang berbeda ya. Silahkan. Terus nomor 7. Menurut teman-teman, bagaimana perekonomian Indonesia harus dijalankan sehingga sesuai dengan sistem ekonomi Pancasila? Bagaimana ya? Tentu saja ya, harus dijalankan ya berdasarkan undang-undang yang ada. Mulai dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang harus diambil itu harus berdasarkan undang-undang. Karena pada dasarnya kita harus kembali lagi mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 ya. Yang namanya Undang-Undang 1945 itu tuh benar-benar dasar bagi terutama pemerintah dan warga negaranya dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan apapun, yang namanya kegiatan bernegara yang berada di negara kita itu, baik kita warga negara Indonesia sendiri ataupun foreigner
Dalam arti orang asing, mereka harus mentaati undang-undang yang ada di negara kita, begitu. Oke, jelas. Terus nomor 8. Dalam situasi krisis ekonomi saat ini, apakah sistem ekonomi Pancasila dapat memberi solusi yang tepat bagi bangsa Indonesia? Ayo teman-teman, gimana menurut teman-teman? Dalam situasi krisis ekonomi saat ini, nomor 8 ya. Apakah sistem ekonomi Pancasila dapat memberi solusi yang tepat bagi bangsa kita? Krisis ekonomi saat ini. Ini kenapa nggak ada yang typing ya? Karena pada dasarnya menurut saya, kembali lagi, sistem ekonomi Pancasila ini pada dasarnya kan dibentuk, dirancang itu berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam artian, sistem ekonomi Pancasila ini memikirkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat luas, di mana pemerintah seharusnya mengutamakan kepentingan bersama, kepentingan rakyatnya. Jadi, kalau misalnya pemerintah atau kita sebagai warga negara bisa mendukung pemerintah untuk menjadikan sistem ekonomi Pancasila ini lebih baik, maka itu adalah solusi yang tepat bagi bangsa kita untuk mengatasi krisis ekonomi yang sekarang ini ya. Bahkan dengan ekonomi Pancasila pun kita bisa, saya percaya kita bisa terbebas dari yang namanya penguasa-penguasa kapitalisme itu yang dari Amerika itu, dimana sekarang ini kita terlalu bersandar ya pada mereka. Jadi saya percaya sih kalau suatu saat sistem ekonomi Pancasila itu bisa memberikan solusi yang tepat jika di dalamnya ada orang-orang yang memang bisa dipercaya, amanah, dan warga negara kita sebagai masyarakat pun mempunyai attitude atau sikap yang baik dalam menerapkan sistem ekonomi Pancasila ini, kayak gitu. Balik lagi itu menurut saya, mungkin teman-teman mempunyai pendapat lain, silahkan. Kayak gitu. Terus nomor 9. Lanjut, bagaimana cara memenuhi kebutuhan yang tepat di tengah situasi krisis ekonomi saat ini? Jadi teman-teman, cara memenuhi kebutuhan yang tepat saat krisis ekonomi saat ini, terutama di Indonesia ya. Pulang-pulang BBM naik, padahal harga minyak dunia turun. Semua harga-harga barang tiba-tiba naik, apalagi nanti menjelang lebaran, wah tambah meroket. Gimana cara memenuhi kebutuhan yang tepat di tengah situasi krisis ekonomi saat ini? Biasanya ini kalau ibu-ibu lebih mengerti ini. Ya, mendahulukan kebutuhan primer, menghemat kebutuhan konsumsi. Ya. Ada lagi yang lain, pendapat yang lain? Itu ya beberapa cara memenuhi kebutuhan tidak melebihi pemasukan. Ya, ketika kita hanya mendapatkan income atau pendapatan sekian, maka sebaiknya sesuai peribahasa lebih besar pasak daripada tiang, itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi
dahulukan kebutuhan primer, dahulukan kebutuhan sehari-hari kita, nggak perlu beli yang macem-macem. Itu menghemat kebutuhan konsumsi. Nah, oke, lanjut nomor 10. Bagaimana pula cara mengatasi kelangkaan barang dan jasa di tengah situasi krisis ekonomi? Gimana caranya ngatasin kelangkaan barang dan jasa di tengah situasi krisis ekonomi? Ya, salah satunya memperbaiki jalur distribusinya. Kemudian ada lagi berhemat. Ya bisa bilang gitu, kita sebagai masyarakat bisa menghematnya. Menghemat dalam artian bisa kita melihat ke barang substitusi. Benar sekali, teman-teman. Inilah kegunaan barang substitusi ya, ketika barang utama itu menjadi langka. Atau di tengah-tengah krisis ekonomi seperti ini, ya, pandai memproduksi dan memanfaatkan sumber daya sesuai kebutuhan. Ini bisa dilihat dari sudut pandang produsen. Ya, gitu ya teman-teman. Alhamdulillah sudah paham. Untuk bab 1 ini paham semua ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, kita lanjut ke bab 2. Bab 2 itu mengenai konsep-konsep ekonomi. Kita lihat, mana ya? Konsep-konsep ekonomi. Di halaman berapa ya? 30-31. Konsep-konsep ekonomi. Oh ya, sebelumnya tuh sebentar. Ini kenapa lama sekali? Ini ya, kemarin itu kita dapat tugas. Saya memberikan tugas mengenai kegiatan ekspor impor di Indonesia dari media massa atau internet. Setelah saya baca, beberapa sudah bagus mencari info mengenai kegiatan ekspor impor di Indonesia. Tapi beberapa ada yang hanya merangkum apa itu kegiatan ekspor, apa itu kegiatan impor. Jadi yang saya harapkan di sini sih lebih kepada prakteknya, bagaimana praktek kegiatan ekspor dan impor di Indonesia gitu. Mungkin yang belum, nanti pas ngerjainnya bisa itu ya, maksudnya carilah tentang praktek dari kegiatan ekspor impor di Indonesia. Bukan merangkum apa itu kegiatan ekspor dan apa kegiatan impor kayak gitu. Dan kalau kita mencari informasi dari media massa atau internet, sebaiknya carilah sumber informasi yang websitenya lebih dipercaya, seperti dari websitenya pemerintah, atau mungkin websitenya pemerintah atau website dari situs-situs resmi kayak gitu ya. Itu lebih baik. Maksudnya kadang-kadang kalau misalnya kayak dari blogspot atau dari mana-mana yang tidak mencantumkan nama penulis atau sebagainya,
mungkin bisa dijadikan referensi yang terakhir begitu. Gitu ya teman-teman, kalau misalnya kita lihat dari media massa itu. Oke, yang belum mengerjakan mengerti ya maksud dari tugas ini. Oke. Dan jangan lupa tuliskan sumbernya. Terus, wah, waktu kita singkat sekali ya. Oke, mulai dari nomor 1. Tes formatif nomor 1. Pelaku kegiatan ekonomi masyarakat terbagi dalam rumah tangga. Apa ini jawabannya teman-teman? Pelaku kegiatan ekonomi masyarakat terbagi dalam rumah tangga. D. Kenapa D? Ya, karena sudah disebutkan ya. Ada yang C, ada yang E, ada yang D. Kita bahas satu-satu. Kalau A udah nggak ada yang jawab A ya. A sama B itu jelas nggak ada ya. Impor ekspor itu tidak tersebutkan sebelumnya. Kemudian C, produsen, konsumen, pengecer, dan pengusaha. Pengecer di sini permasalahannya. Itu tidak disebutkan sebelumnya. Tidak ada malahan. Produsen oke, konsumen oke, pengusaha bisa dibilang itu produsen, sama aja. Kayak gitu. C berarti coret ya. Kemudian D. D ini pemakai, artinya apa? Konsumen. Penghasil berarti yang memproduksi, artinya pengusaha atau produsen. Kemudian pemerintah yang mengatur, dan luar negeri. Simpan dulu ya, kayaknya ini benar. Kemudian yang E, produksi oke, konsumsi jelas, pemerintah oke, penyalur. Adakah penyalur? Kosakata penyalur yang pernah kita bahas, adakah penyalur itu termasuk dalam pelaku kegiatan ekonomi atau jalur distribusi? Sepertinya tidak ada ya. Mungkin bisa teman-teman baca lagi di teorinya. Jadi yang jawaban yang benar itu D. Kayak gitu ya, pemakai, dalam hal ini konsumen, penghasil dalam hal ini adalah produsen atau pengusaha, kemudian rumah tangga, pemerintah, dan luar negeri. Kemudian nomor 2, berikut ini adalah peranan rumah tangga dalam kegiatan ekonomi. Ada di sini ya listnya ya, menerima gaji, memakai barang, menyerahkan sumber daya, menghasilkan barang, mengatur, dan menstabilkan. Nah, dari kelima option ini, yang merupakan peranan rumah tangga konsumsi ditunjukkan oleh nomor apa aja? Peranan rumah tangga konsumsi. B, A, B, A. B, A, B, A, B, A. Wah, jawabannya antara A dan B ya. Kita lihat ya. Menerima gaji. Menerima gaji ini peranan rumah tangga konsumsi kah? Iya ya, karena kan kita bekerja kepada perusahaan. Jadi otomatis kita menerima gaji. Kemudian yang nomor 2, memakai barang. Jelas. Konsumsi, rumah tangga konsumsi itu kerjanya mengkonsumsi barang, membeli barang, memakai barang, tentu saja. Kemudian ketiga, menyerahkan sumber daya. Tentu saja rumah tangga konsumsi ini kan kita punya tenaga kerja, kita punya keahlian, kita punya sumber tenaga kerja, jadi itu adalah sumber daya yang dibutuhkan oleh bagian produksi atau perusahaan, sehingga kita memberikan atau menyerahkan sumber daya kita.
Itu ya, oke, checklist. 1, 2, 3, oke. Kemudian nomor 4, menghasilkan barang. Apakah kita sebagai rumah tangga konsumsi menghasilkan barang? Bukan ya, itu adalah kerjaannya bagian rumah tangga produksi. Kemudian yang nomor 5, mengatur dan menstabilkan. Ini adalah peranannya pemerintah. Jadi yang benar itu C1, 2, 3. 1, 2, 3 itu adalah option A. Jadi jawabannya A ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 3. Berikut berbagai arus kegiatan ekonomi masyarakat. 1. Arus faktor produksi. 2. Arus barang dan jasa. 3. Arus pendapatan masyarakat. Dan keempat, arus pembelanjaan masyarakat. Yang ditanyakan, arus yang berasal dari rumah tangga produsen adalah, ayo teman-teman, apa jawabannya? Arus yang berasal dari rumah tangga produsen. A semua ya. Oke, arus faktor produksi jelas, dan arus barang dan jasa. Oke. Yakin ya dengan jawabannya 1 dan 2? Karena rumah tangga produsen membutuhkan faktor produksi. Dari faktor produksi tersebut, dia menghasilkan barang dan jasa. Begitu. Nah, kemudian nomor 4. Berdasarkan gambar bagan di halaman 30. Teman-teman pada punya bukunya ya. Coba buka halaman 30. Di halaman 30 itu, arus perpindahan faktor-faktor produksi tertera pada kegiatan. Ini kegiatannya dilihat di nomor 3 ya. Perpindahan faktor-faktor produksi itu di sebelah mana? Ada kegiatan yang mana faktor produksi itu terjadi? A, D, A, D, A, D. Kenapa ada E, ada B? Oke, kita bahas satu-satu ya. Kalau kegiatan, misalnya kegiatan 1, arus faktor produksi. Ini udah jelas ya, faktor produksi. Kemudian nomor 2, arus barang dan jasa. Arus barang dan jasa ini juga arus barang dan jasa ini adalah dari perusahaan kepada rumah tangga konsumen. Jadi dia tidak menyebutkan tentang faktor produksi. Kemudian ketiga, arus pendapatan masyarakat, sudah lebih jauh lagi ya. Kemudian arus pembelanjaan masyarakat, benar. Kalau arus pendapatan masyarakat ini adalah hasil dari mereka memberikan faktor produksi. Benar nggak? Jadi ketika kita kan masyarakat punya sumber daya, kemudian kita mendapatkan pendapatan itu dari gantinya atau timbal balik dari sumber daya yang kita berikan.
Dan itu kalau menurut saya ada di kegiatan perpindahan faktor-faktor produksi. Kayak gitu. Jadi kalau menurut saya ini jawabannya E. 1 dan 3. Tapi karena nomor 4 ini adalah soal yang complicated, karena membuat semua orang bingung ya kalau menurut saya. Jadi kita skip aja ya. Tapi pendapat saya sih arus faktor produksi itu pada kegiatan arus faktor produksi dan arus pendapatan masyarakat. Karena disitulah adanya perpindahan faktor produksi. Kayak gitu. Oke teman-teman, lanjut ya. Sementara jawabannya E. Kemudian nomor 5. Nomor 5, peranan utama pelaku kegiatan ekonomi adalah D. Pemakai barang dan jasa. Ya. Udah pada paham ya. Jadi peranan utama pelaku kegiatan ekonomi adalah pemakai barang dan jasa. Kemudian nomor 6. Peranan rumah tangga konsumen atau keluarga RTK dalam kegiatan ekonomi adalah nomor 6. Peranannya RTK apa? A, B, C, D, atau E? RTK, rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen, peranannya apa teman-teman? Kenapa teman-teman menyebutkan penghasil barang dan jasa? Penghasil barang dan jasa ini adalah rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen, karena mereka lah yang menghasilkan barang dan jasa. Itulah kegiatan ekonomi yang mereka lakukan. Nah, yang C lebih tepat ya, pemilik sumber daya produksi. Karena sumber daya produksi yang dibutuhkan oleh produsen itu apa? Ya tenaga kerja lah, ya lahan lah, ya skill lah, keahlian. Dan itu mereka semua dapatkan dari kita, dari masyarakat atau rumah tangga, konsumen atau keluarga. Jadi kegiatan ekonomi RTK adalah kita yang memiliki sumber daya produksi gitu. Udah ya. Kemudian nomor 7, peranan rumah tangga produsen. Nah, ini baru. Dalam kegiatan ekonomi adalah, udah jelas ya, penghasil barang dan jasa. Yang tadi sudah kita bahas. Kemudian nomor 8. Pada perekonomian tertutup, terdapat 2 pelaku kegiatan ekonomi, yaitu perekonomian tertutup. Terdapat 2 pelaku kegiatan ekonomi. Ini sudah jelas sekali. Apa teman-teman jawabannya? Dalam perekonomian ekonomi. C. Iya, produsen dan konsumen. Benar sekali ya. Kenapa A, pembeli dan penjual? Nah, pembeli dan penjual atau produsen dan konsumen, teman-teman. Ayo. Perekonomian tertutup. Perekonomian tertutup. Pembeli dan penjual atau produsen dan konsumen? Ya, C ya. Dalam perekonomian tertutup itu produsen dan konsumen.
Kalau pembeli dan penjual mungkin perekonomian terbuka ya. Jadi lebih luas lagi seperti itu. Nah, nomor 9. Sebentar. Yang merupakan arus pembayaran rumah tangga produksi dari jenis pembayaran kegiatan ekonomi berikut adalah nomor 9, teman-teman, yang merupakan arus pembayaran rumah tangga produksi dari jenis pembayaran kegiatan ekonomi berikut adalah C, D, C. Kita lihat. C, rumah. Ada juga yang jawab A. Yang merupakan arus pembayaran rumah tangga produksi dari jenis pembayaran kegiatan ekonomi berikut adalah rumah tangga konsumen, RTK, menyerahkan sejumlah faktor produksi kepada rumah tangga produsen. Dalam pernyataan sih benar, coba ntar kita lihat yang lain. RTK menerima uang dari RTF sebagai balas jasa penyerahan faktor produksi. RTF ini bisa dibilang rumah tangga firma ya, atau rumah tangga perusahaan. Kemudian C, rumah tangga produsen menerima sejumlah uang dari rumah tangga konsumen sebagai balas jasa hasil produksi. RTF, kemudian D, RTF menerima uang dari rumah tangga konsumen sebagai balas jasa penyerahan faktor produksi. Ini udah jelas salah ya yang nomor D ini. Karena harusnya RTF membayarkan uang kepada RTK karena balas jasa penyerahan faktor produksi. Oh ya, Mbak Wiwin, silahkan. Kemudian yang E, RTK menerima barang dari pemerintah sebagai penyerahan faktor produksi. Ini jelas salah ya, bukan. Berarti antara A, B, C. Arus pembayaran rumah tangga produksi. Berarti pembayaran untuk rumah tangga produksi atau perusahaan, yaitu mereka produksi itu mendapatkan pembayaran atau pendapatan dari pembelian kita masyarakat terhadap barang dan jasa yang mereka hasilkan kan. Berarti jawabannya adalah C. Rumah tangga produsen menerima sejumlah uang dari rumah tangga konsumen sebagai balas jasa dari hasil produksi. Jadi hasil produksi ini adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen dan kita membelinya sebagai konsumen. Itulah mereka mendapatkan pembayaran dari rumah tangga konsumen begitu. Oke, paham teman-teman? Nomor terakhir. Dalam hal arus kehidupan ekonomi dan kaitannya dengan produksi nasional, terdapat dua hal pokok, yaitu DAA. Produksi dan konsumsi. Kenapa bisa dibilang produksi dan konsumsi? Arus kehidupan ekonomi dan kaitannya dengan produksi nasional. Teman-teman bisa nggak ketemu nggak di bukunya, di teorinya tentang hal ini? Karena kenapa saya bingung? Jujur, saya agak tidak mengerti dengan nomor 10 ini. Teman-teman yang menjawab A, adakah menemukan jawabannya di dalam teori sebelumnya? Halaman berapa kalau misalnya ada? Bagi yang menjawab A atau bagi yang menjawab yang lainnya, bisa ditunjukkan di manakah jawabannya?
Karena dari kemarin juga saya bingung ini nomor 10 maksudnya apa ya. Oke, mungkin kita skip aja ya nomor 10 karena saya juga ragu. Karena saya nggak mengerti ini maksud soalnya apa. Oke. Oh. Karena udah mau habis waktunya teman-teman. Jadi untuk yang bagian B kita lanjut minggu depan aja ya. Hari ini ada 14 orang yang tercatat di attendance list di sini. Semoga teman-teman bisa ngajak teman-teman yang lainnya lagi ya minggu depan biar kita bisa belajar bareng, review bareng karena menjelang UTS. Siap-siap UTS ya, teman-teman. Ya, nggak apa-apa Mbak Uli. Next time kita bahas tentang ini nih. Review tetap masih di bab 2. Terus, sekali lagi yang belum mengumpulkan tugas, ini kita ulangi lagi ya. Untuk bab 1, ini nama-namanya. Bagi yang belum ada namanya di sini, tapi sudah merasa mengirimkan, silahkan kirimkan ulang. Kirimkannya ke ini ya, ekonomikpca@gmail.com. Ya, yang belum mengumpulkan tugas manapun, saya tetap tunggu sampai UTS ya. Oh iya. Dan sekali lagi, kalau mengirim email, tolong diisi subjeknya atau subjeknya dengan nama. Ini tugas apa? Misalnya tugas bab 1. Kemudian nama teman-teman ya, nama lengkapnya ya. Agar lebih memudahkan saya untuk mengabsen gitu. Nah, ini untuk tes daftar untuk latihan soal tes formatif bab 2. Jelas ya, teman-teman? Jelas. Coba teman-teman yang lain juga diingatkan juga, kita saling bantu ya. Saling menyemangati. Yang belum pernah masuk kelas, diingatkan untuk masuk kelas. Kalau yang belum mengumpulkan tugas, disemangatin buat ngumpulin tugas. Nah, ini daftar pengumpulan tugas ketiga. Dan ini kegagalan tentang pembagian kelompok, jadi gagal ya percobaan ngerjain tugas kelompok. Ya nggak jalan ya, nggak apa-apa. Yang masih bisa belajar kelompok bareng ya belajar kelompok bareng aja, itu lebih baik. Tapi tetap kan ntar penilaiannya masing-masing kayak gitu. Belajar kelompok mah belajar kelompok aja, nggak apa-apa. Jadi yang dibahas suka biasanya lebih banyak gitu. Lebih banyak gosipnya maksudnya. Nah, pokoknya jangan lupa ya ke ekonomi kpca@gmail.com. Sekali lagi teman-teman yang lain tolong diingatkan. Dan makasih untuk hari ini yang udah masuk ke kelas. Semoga barokah ilmu yang kita dapatkan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.